Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Tugas-tugasnya jangan lupa segera dikerjakan. Karena pada minggu ini kita akan melaksanakan penilaian harian untuk pelajaran 10. Pelajaran 10 ini merupakan pelajaran yang terakhir di kelas 6. Setelah ini kita tinggal mengadakan kegiatan penilaian akhir tahun dan juga kegiatan penilaian akhir kelas 6. Nah, untuk penilaian harian pelajaran 10 ini nanti yang akan kita ujikan adalah tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi, yang materinya sudah kita bahas minggu yang kemarin. Bagi yang mungkin masih ingin belajar lagi, silahkan belajar, pelajari materi-materi yang sudah dibagikan, dan yang sudah siap silahkan disiapkan alat tulisnya. Seperti biasa, untuk penilaian harian itu soal pilihan gandanya ada 10 dan soal uraiannya ada 5. Oke ya, langsung saja kita mulai. Soal yang nomor 1. Silakan disimak dengan baik. Nabi Yunus itu berdakwah kepada kaum yang menyembah titik-titik. Jadi kaumnya Nabi Yunus itu menyembah apa? A. Menyembah Allah, atau B. Menyembah matahari, atau C. Menyembah berhala, atau D. Menyembah malaikat. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Berikutnya soal nomor 2. Perhatikan. Kisah yang terkenal yang berkaitan dengan Nabi Yunus adalah titik-titik. Pilihannya, apakah kisah yang Nabi yang dibakar tidak mempan itu, atau B. Kisah yang membahas tentang membelah lautan, atau yang C. Kisah yang ketika berlayar ditelan ikan, atau D. Kisah yang masih bayi bisa berbicara. Silakan dipilih A, B, C, atau D. Berikutnya soal nomor 3. Nabi Zakaria itu diserai amanah untuk menjaga ibu dari Nabi titik-titik. Apakah A. Ibu dari Nabi Yunus, atau B. Ibu dari Nabi Isa, atau C. Ibu dari Nabi Musa, atau D. Ibu dari Nabi Muhammad. Yang mana kira-kira? Oke, sudah dipilih ya. Berikutnya soal nomor 4. Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah berupa titik-titik. Pilihannya apakah A. berupa kekurangan harta, atau B. berupa tidak punya anak sampai usia tua, atau C. berupa istri yang durhaka, atau D. berupa anak yang tidak taat. Yang mana kira-kira ujian untuk Nabi Zakaria? Silakan dipilih. Berikutnya soal nomor 5. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi titik-titik. Diingat-ingat kembali materinya. Apakah A. ayah atau putra dari Nabi Yunus, atau B.
putra dari Nabi Zakaria, atau C, putra dari Nabi Sulaiman, atau D, putra dari Nabi Yusuf? Silahkan dipilih. Berikutnya soal nomor 6. Salah satu sifat Nabi Yahya adalah Hanan, yang artinya titik-titik. Jadi arti Hanan itu apa? Apakah A artinya bertakwa, atau B artinya taat pada orang tua, atau C artinya berbelas kasih, atau D artinya tidak sombong? Jadi yang termasuk Hanan itu yang mana? A, B, C, atau D? Oke ya, sudah? Berikutnya nomor 7. Kitab suci yang diberikan kepada Nabi Isa adalah titik-titik. Ya, apa kitab sucinya? Apakah A, kitab suci Taurat, atau B, kitab suci Zabur, atau C, kitab suci Injil, atau D, kitab suci Al-Quran? Silahkan dipilih. Berikutnya soal nomor 8. Sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa berpesan akan ada nabi lagi yang bernama titik-titik. Pilihannya A, Nabi Yunus, B, Nabi Zakaria, C, Nabi Yahya, D, Nabi Ahmad. Jadi apakah A Yunus, B Zakaria, C Yahya, D Ahmad? Yaitu nabi setelah Nabi Isa. Oke ya, sudah? Berikutnya soal nomor 9. Ashabul Kahfi adalah pemuda yang ditidurkan Allah di dalam gua selama berapa tahun? Ya, masih ingat atau enggak? Pilihannya A, selama 300 tahun, atau B, selama 309 tahun, atau C, selama 310 tahun, atau D, selama 350 tahun. Yang mana kira-kira? Oke ya, sudah. Berikutnya nomor 10, soal terakhir di pilihan ganda. Perhatikan. Ashabul Kahfi itu berada di gua untuk menyelamatkan titik-titik. Pilihannya apakah A, untuk menyelamatkan hartanya, atau B, untuk menyelamatkan kekuasaannya, atau C, untuk menyelamatkan akidahnya, atau D, untuk menyelamatkan kaumnya? Itu. Jadi kira-kira Ashabul Kahfi berada di gua itu untuk menyelamatkan apa? Oke ya, pilihan ganda sudah selesai, sekarang ganti uraian. Silakan disimak baik-baik, nanti kalau ada yang perlu ditulis silakan ditulis. Soal nomor 11. Tuliskan 2 saja teladan yang bisa diambil dari Nabi Yunus.
Kira-kira apa teladan yang bisa diambil dari Nabi Yunus? Berikutnya soal nomor 12. Tuliskan 2 saja teladan yang bisa diambil dari Nabi Zakaria. Kira-kira teladannya apa? Kalian sebutkan 2 saja. Selanjutnya nomor 13. Mengapa Nabi Yahya disebut Al-Ma'madan? Jadi apa alasannya Nabi Yahya itu kok mendapatkan sebutan Al-Ma'madan? Berikutnya soal nomor 14. Tuliskan 3 saja mukjizat dari Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu mukjizatnya banyak sekali. Kalian diminta untuk menyebutkan 3 saja. Oke ya. Selanjutnya nomor 15. Ini merupakan soal yang terakhir. Tuliskan 2 saja teladan dari Ashabul Kahfi. Oke ya, sudah ya. Kalau sudah, nanti semuanya silakan dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Sementara itu, semoga nilai kalian bagus-bagus semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.